Masuk ke bagian ini. Udah ngobrolnya. Kita masuk ke integral lipat 2 pada koordinat polar. Nah, apa itu koordinat polar? Kita lihat dulu. Ini penjelasannya ada di sini, tapi saya jelaskan lisan di sini. Coba kita lihat ini, yang kiri adalah koordinat Kartesius atau koordinat XY gitu ya. Kalau Inggris itu Kartesian gitu. Dan P ini sebuah titik, jangan ngobrol. Ini sebuah titik dengan posisi X, Y gitu ya. Nah, berarti X itu panjang ininya, X-nya. Ini Y-nya tuh ininya ya, tingginya Y-nya. Nah, kemudian saya munculkan sistem koordinat baru. Ini yang horizontal ke kanan itu dinamakan sumbu R. Sumbu R ya. Sumbu. Dan nanti posisi P saya gambar dengan sama. Jadi ini pusat koordinatnya. Ini juga pusatnya sama. Kemudian posisi P dari pusat koordinat nih yang kiri dan kanan sama. Jadi tadi ini ke arah sana sejauh X, ke atasnya sejauh Y. Nah, tapi sekarang dinyatakan dalam R dan theta. Dengan R itu panjang dari pusat koordinat sampai titik P. Jadi R itu ini ya. Dan theta itu sudut dari sumbu polar dihitung berlawanan jarum jam sampai ke garis ini yang menghubungkan pusat koordinat dengan P. Ini sudutnya ya. Nah, dengan cara R dan theta itu semua titik di bidang bisa dinyatakan dalam R, theta juga selain dalam XY. Kita perlu tahu hubungannya. Coba kita lihat dari gambar yang kanan. X itu tak lain adalah ini X sama dengan R cos theta ya, betul? Y-nya ini yang tegak R sin theta. Kalau mau dibalik bisa R-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Pitagoras aja. Ini X, ini Y, ya R-nya ini. Kemudian saya punya tangen theta sama dengan Y per X. Ya, tetanya arcus tangen Y per X. Yang sering dipakai adalah yang ini nanti. Kenapa ini? Karena kita mau mengubah integral dalam koordinat Kartesius menjadi integral dalam koordinat polar. Ya. Kenapa dibuat dalam polar? Karena nanti ada bentuk-bentuk daerah yang dalam Kartesius susah, dalam polar jadi gampang. Oke, begitu. Itu selintas dulu koordinat polar ya. Jadi dalam R dan theta. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan persegi panjang polar. Oh, sebelumnya coba review dulu sedikit. Persegi panjang di Kartesius. Yang kuliah terakhir, sebelum terakhir bahkan. Bentuknya adalah seperti ini. X-nya di antara konstanta A dan B. Y-nya di antara C dan D. Gitu ya. Kalau digambar, bentuknya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y. X-nya dari A sampai B. Ini X sama dengan A. Yang ini X sama dengan B. Kemudian ini Y sama dengan C. Y sama dengan D. Nah, ini persegi panjang di koordinat Kartesius. Kalau di koordinat polar, bentuknya nggak kotak gini, tapi bentuk ekspresinya mirip yang ini.
Nah, persegi panjang polar atau kutub biasa aja. Itu bentuknya himpunannya dinyatakan dalam R dan theta dengan sama R-nya di antara konstanta, theta-nya karena sudut saya pakai alfa beta. Theta-nya di antara alfa dan beta, gitu ya. Jadi ekspresinya yang mirip. Gambarnya gimana? Coba kita lihat gambarnya. Persegi panjang polar. Satu X-nya itu A-nya R apa X? Oh, R, ya betul. Pintar. Pantas nggak mau dikasih nilai 65. Nah, baik. Hah? Kalau 95 Ini ya coba. Hah? berarti 100. Dari 1000. Oke, gambarnya kita lihat. Gambarnya gimana ya? Coba saya mau ngegambar R sama dengan A. Tadi R itu apa? R itu jarak dari pusat koordinat ke titiknya. Jadi titik ini jaraknya ke pusat koordinat sejauh ini R ini. Kalau R sama dengan A, gambarnya gimana? Jadi kita kumpulkan semua titik yang jaraknya sama dengan A ke pusat koordinat. Gambarnya apa? Kumpulan semua titik yang jaraknya ke pusat koordinat sama dengan A. Gitu. Jadi lingkaran ya. Lingkaran jari-jari A. Nah ini kan R-nya selalu sama dengan A. R-nya sama dengan A kan? Itu R-nya di mana-mana sama dengan A. Theta-nya nggak muncul, biarin aja. Oke. Kemudian R sama dengan B. Oh ya, kenapa sama dengan? Karena kalau ada persaksamaan, gambar dulu sama dengannya. R sama dengan B, lingkaran lagi jari-jari B. Ya, ini B. B. Min B. Min B. Kalau di antaranya, hah? Jadi daerah di dalam lingkaran ini ya. Wah, lama ngarsirnya. Pakai garis-garis aja. Enggak, lebih itu daripada ngewarna deket pinggir-pinggirnya nanti suka keluar. Nah, itu. Itu adalah daerah di antara R-nya di antara A dan B. Termasuk pinggirannya kalau sama dengan. Termasuk ya. Termasuk lingkarannya. Sekarang saya mau gambar lagi. Theta sama dengan alfa. Itu gambarnya gimana? Terpisah dulu aja. Theta sama dengan alfa. Gimana? Sudutnya sama dengan alfa. Ya bikin aja. Sebuah sudut sama dengan alfa. Ini R. Sorry. Theta sama dengan alfa. Jangan ditambah ke sini ya. Karena yang bawah itu theta-nya sekian, bukan alfa. Jadi meskipun garisnya cuma sepotong. Gitu. Sorry, ini saya pindahkan dulu. R sama dengan A. Satu lagi R sama dengan B. Sekarang ini theta sama alfa. Theta sama dengan beta. Sudutnya beta lebih besar. Ini theta sama dengan beta. Jadi sudutnya ini beta. Nah, di antaranya mana? Berarti ya ini ya. Di antara sudutnya di antara alfa dan beta. Termasuk pinggirannya. Karena ada sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, tinggal irisannya harus memenuhi dua-duanya. Jadi persegi panjang kutub bentuknya saya gambar ulang.
Kalau ini saya namakan S, maka si S itu bentuknya adalah, nggak mau digambar, di antara jari-jarinya A, saya gambar jari-jarinya A, dan jari-jarinya B. Ini B, B, min B, B, sudutnya di antara alfa sama dengan alfa, dan sudutnya di antara tetanya sama dengan beta. Nah, di antaranya berarti yang ini ya. Tuh, tambah hijau. Ada di hijau, ada di biru. Nah, yang seperti ini adalah persegi panjang kutub ya. Kutub. Atau polar. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke integral lipatnya. Mau disalin silahkan, salin dulu. Oke. Nah, jadi persegi panjang polar gini ya bentuknya. R-nya antara ini dan ini. Dua lingkaran, dua busur lingkaran. Tetanya antara ini. Teta alfa, teta beta. Ingat, alfa itu tak lain adalah ini ya. Dan ini beta sudutnya. Beta ini alfa. Nah, sekarang ada fungsi dua peubah dengan daerah definisinya persegi panjang polar ini yang di kanan. Jadi ini ada permukaan biru. Yang biru tuh nggak kotak kayak gini. Melengkung ya. Melengkung. Kayak payung lah gitu. Fungsi dua peubah. Bawahnya persegi panjang kutub. Kita mau ngitung integralnya. Apakah rumusnya mau diturunkan nggak ini? Atau langsung mau pakai aja? Mau diturunkan? Ini sebenarnya nggak tahu turunannya juga nggak apa-apa untuk di ujian mah. Oke, karena kita ketinggalan, hilang 3 jam, akibat suara saya lagi rabuk dicabut sama nggak tahu ada yang nyantet kali, dan hari ini juga belum lancar, maka perumusan ini nggak akan saya turunkan, tapi saya ceritakan dan cara makainya. Jadi prinsipnya tadi daerah persegi panjang kutub ini, ya ini, yang bentuknya seperti ini, kita partisikan. Coba saya crop dulu ya. Dipartisikannya gimana? Nah, ini daerahnya kita partisikan, jadi R-nya dibagi-bagi. R-nya dari A sampai B dibagi-bagi gitu. Ya. Tetanya dibagi-bagi, teta alfa. Kemudian kalau ngebagi teta gitu. Nah, kita lihat ini salah satu partisi. Partisi yang ke K. Dan ada titik wakilnya. Wakilnya sekarang namanya bukan X garis dan Y garis. Tapi RK garis dan theta K garis. Gitu ya. Nah, maka coba. Oh, enggak ada gambar itu. Waktu di integral atas koordinat kartesius kita kan punyanya gini. R F X Y dA. dA ini nanti berubah jadi dy dx atau dx dy ya. Salah satu. Nah, ini padanannya di koordinat polar gini. F-nya ganti dalam polar. Tadi di atas udah. X-nya apa? R cos theta, Y-nya R sin theta.
Jadi semua X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta. Nah, ininya hati-hati, berubah menjadi ada R-nya, dr d theta. Enggak sekedar dr d theta aja, ada R-nya. Nih saya kasih merah. Gitu ya, bukan lagi datang bulan, tapi hati-hati itu. Ini suka lupa. Atau R d theta dr, tergantung batasnya. Gitu ya. Coba saya tulis aja dua-duanya lah. Kalau R dr d theta, ini R dulu batasnya. Dari A sampai B, ini tetanya dari alfa sampai beta. Atau boleh juga ini belakangan, ini duluan. Ini menjadi F R cos theta, fungsinya nggak berubah. Ada R, jangan lupa. Ini theta duluan diintegralkan, baru R gitu ya. Karena ini tetanya. Ini yang nggak saya turunkan. Oke. Silahkan kalau mau disalin dulu. Pak, Pak. Nah, jadilah ini ya. Enggak, ini mah penurunannya udah. Ini jadinya. Atau R d theta dr. Coba kita lihat contoh. Gini, saya udah siapkan kan contohnya. Jadi saya buka aja sambil dijelaskan. Betul kan? Sama nggak ini contohnya? Oh, Hah? Pangkat ya. Nah, ini fungsi ini saya nggak tahu bentuknya. Kan bukan permukaan yang standar. Yang saya tahu, fungsi ini pasti nggak pernah negatif. Betul? Berarti setnya ini, yang E pangkat ini selalu di atas bidang X, O, Y. Setnya selalu non-negatif. Bahkan paling kecil berapa ya? E pangkat 01 ini. Di atas set sama dengan 1 ini. Gitu ya. Nah, saya ilustrasikan aja permukaannya seperti ini. Nggak tahu persis. Karena nggak penting juga gambarnya di sini. Yang pentingnya udah positif. Kalau ngitung volume, fungsinya nggak usah dinegatifin lagi gitu ya. Nah, kemudian saya mau gambar ini. Daerah definisinya. Saya gambar dulu yang kanan. R antara 1 sampai 3. Tetanya antara teta 0, ini sumbu polar. Tetanya 0. Dan tetanya pi per 4 ini. Jadi di antara dua sudut itu, di antara yang hijau. Ini daerahnya. Gambarnya kalau di ruang, ini yang ke atas adalah setnya. Daerah definisinya di bawah adalah, ini saya gambar, ini biasanya ini sumbu Y, ini sumbu X. Gitu ya. Yang di situ sumbu X ya, tumbuk-tumbukan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Atau sumbu polar, R. Saya terjemahkan ini ke dalam gambar 3 dimensinya. Jadi kalau kita lihat bendanya, mata saya ditaruh di sini, ke bawah saya lihat, oh ada persegi panjang kutub. Ini, kalau saya lihat ke bawah. Kalau saya lihat ke atas, tutupnya ini, atapnya ini adalah fungsi ini. Nah, yang penting diingat, kalau mau menghitung integral lipat 2, itu nanti bawahnya itu menjadi batas integralnya. Bawahnya ya. Tingginya ini menjadi fungsi yang diintegralkan. Selalu ya. Tingginya ini. Jadi taruh matanya di dalam, ke bawah. Oh, itu batas integralnya.
Lihat ke atas. Oh, itu fungsi yang diintegralkannya. Coba kita rumuskan dalam polar ini ya. Yang pertama dulu, tadi X R cos theta, Y R sin theta. Jangan lupa, itu nggak boleh lupa. Jadi, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat, menjadi R kuadrat cos kuadrat theta. Ini R kuadrat sin kuadrat theta. R kuadratnya dikeluarkan, muncul cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi ini selalu R kuadrat, boleh dipakai langsung. Ya, kalau ada X kuadrat tambah Y kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi X dan Y-nya diubah dalam R dan theta. Ya, ini hanya R aja yang muncul, biarin. Sehingga fungsinya, tadi ini kan tingginya, sama dengan nilai fungsinya buat yang diintegralkannya. Menjadi ini. E pangkat R kuadrat. Kemudian, oh ini udah R-nya udah ada. Maka volume benda, fungsinya nggak usah dinegatifkan lagi. Karena udah positif setnya. Fxy, ini tinggi ini. dA atas daerah R. Tapi mau saya tulis dalam persegi panjang kutub. Ya udah salin aja. R-nya 1,3, tetanya 0pi/4. Mana dulu terserah. Nanti disesuaikan di sini. Kalau dua-duanya konstan, mana dulu juga bisa. Ini fungsinya tadi berubah menjadi E pangkat R kuadrat. Kemudian dA-nya itu menjadi R. Ini sudutnya duluan jadi d theta dr. Nah, ini kita integralkan terhadap theta. R-nya seperti konstanta aja. D theta anti turunannya adalah theta. Integral dari d theta adalah theta. Masukkan batasnya. Jangan lupa batasnya dimasukkan ke theta. Jadi tetanya saya ganti pi/4 dan tetanya diganti 0. Yang 0 udah nggak ditulis di sini. Kurang 0 gitu. Oke. Nah, yang ini kalian pakai substitusi. Kalau bisa langsung boleh. Integral ini adalah pakai substitusi U sama dengan R kuadrat. Nanti ketemu ini. Kalau nggak pakai batas, ini tambah C gitu ya. Oke, saya pakai langsung aja ini teknik integrasinya. Nggak saya ulang lagi. Ini menjadi setengah E pangkat ini. Kali pi/4. Jadi pi/8 karena kali setengah. Kali setengah jadi pi/8. E pangkat R kuadrat. Masukkan batasnya ke R. Jadilah ini. Oke, paham nggak? Ya? Integralkan terang titik dan dua. Ya. Pas di integral terang titik nggak nambah konstan lawan. Kalau pakai batas enggak kan? Kalau pakai batas enggak, integral tentu. Mau pakai konstanta juga boleh enggak, sama aja. Sok ini tambahin konstanta. Nanti kan masukin 3 ada konstanta. Masukin 1 ada konstanta. Dikurangi habis konstantanya. Jadi mau pakai konstanta boleh. Tambah 100 juga boleh. Nanti 100 kurang 100. Pak, kalau kita balik DTR dulu tapi batasnya tetap kayak gitu itu hasilnya akan beda gitu. Batasnya harus ditukar. Hasilnya sama. Kalau ini mau DR dulu, ininya tukar ya. Kalau itu kan beda ya. Beda lah. Beda. Oke. Oke, berikutnya kita akan bahas integral lipat. Daerahnya bukan persegi panjang kutub lagi. Coba saya akan jelaskan secara lisan dulu. Di diktatnya ada semua ya. Ada. Detail lagi. Tapi biar kalau lisan lebih paham. Ini ada daerah
namanya R sederhana. Bukan masakan Padang ya. R sederhana. Itu daerahnya kayak gini. Hah? Wah, belum pernah saya Simpang Raya. Iya, harganya nggak sederhana. Daerahnya itu berbentuk ini. R atau S, himpunan R, theta. Di sini sekarang tetanya kayak tadi, di antara alfa dan beta, konstanta ya. Tapi R-nya di antara fungsi. Jadi gambar dulu. Theta sama dengan alfa. Theta sama dengan beta. Gitu. Nah, daerah di antaranya tuh ini ya. R-nya bukan konstanta kayak tadi. Kalau ini A gitu, jari-jarinya A tadi kan, lingkaran. Sekarang ini fungsi dari theta. Saya samakan notasinya apa fungsinya. Ini pakai aduh huruf aneh gini. Daerahnya juga S bukan R, biar dingin. V ini V1 R fungsi theta. Gitu ya. Nih V1 ya terserah gambarnya barangnya nih. Ah gitu ya. R sama dengan V1 theta. Dan atasnya juga. Ah gitu bukan lingkaran yang pusatnya 00. V2 theta. Ah, V2 theta. Jadi nggak di antara busur lingkaran ininya. Nah, daerah seperti ini namanya daerah R sederhana. Padahal yang sederhana tetanya ya. Tapi enggak, yang dibatasi fungsi itu yang disebut sederhana. Kalian bisa tebak sendiri integral lipat atas daerah S. Kalau dalam polar sekarang menjadi apa? Batasnya mana dulu yang dihitung kira-kira? Sama yang kuliah online Selasa. Hah? Yang mana dulu? Yang konstanta belakangan. Ya belakangan. Yang berupa fungsi harus duluan. Gitu ya. Ininya mah nggak berubah fungsinya. R cos theta, R sin theta. XY-nya diganti. Itu ya. Apa ininya? R d theta dulu ya. Salah. Itu batas R kan nih. Ya. Ini kan batas R ini theta. dr d theta. Paham? Pokoknya yang konstan harus belakangan. Supaya hasilnya nanti bilangan terakhirnya. Oke. Satu lagi. Daerah theta sederhana. Tetanya dibatasi fungsi. Sudah ini? Nah, satu lagi. Daerah theta sederhana. Di sini suka ada minusnya. Jadi daerahnya itu, kita lihat lagi gambarnya. S itu himpunan R, theta. R-nya konstan. R. Tapi tetanya nanti fungsi. R-nya dulu di antara A dan B. Ini R sama dengan A. Jangan itu. R sama dengan A. R sama dengan B. Nah, sudutnya itu fungsi. Pakai apa? Psi ya. Mana? Oh, ini psi.
Ini di antara dua fungsi. Psi 1. Kalau theta, fungsi dari R gitu ya. Psi 2R. Gambarannya gimana? Ya, ininya bukan garis lurus. Mencong aja gitu, nggak tahu gimana ini. Hah? Mulai dari nol. Enggak. Oh, bahwa Ini enggak dari 0. dari titik nol. Psi 1R. Dan satu lagi mungkin, gitu. Salah. Indeks Y. Enggak, daerahnya mana? Daerahnya ini kan. Mau ini mulai dari 0 boleh, mau enggak juga boleh ini. Pokoknya sudutnya di antara dua itu. Bukan konstanta. Maka integral lipatnya yang tadinya S f x y dA berubah menjadi ini yang konstan harus belakangan. Yang fungsi duluan. Fungsi dari R, ini juga fungsi dari R, F, R cos theta, X-nya diganti itu, Y-nya diganti R sin theta. R jangan lupa, D apa ini? D theta dulu, baru DR ya. Karena ini batas R yang terakhir, ini harus terakhir. Udah teorinya itu. Nah, tinggal contoh aja 3. Masih disalin? Silakan. Saya lanjut ke contoh. Nah, saya buka lagi ini. Contohnya udah saya bikinin solusinya. Demi anak-anak FITB. Kalau di kelas 1 lagi saya bilang demi anak-anak FTSL. Hah? Ya betul juga, dulunya betul kan, nggak ada yang salah. Image kalian aja yang salah. Oke. Tentukan volume benda di bawah permukaan ini. Ini gambarnya paraboloida. Udah standar ya. Yang biru. Paraboloida. Di atas bidang X, O, Y. Dan di dalam silinder. Ingat, ini silinder kalau di ruang. Kalau di bukan ruang, coba kita gambar dulu. Kalau di bidang X, Y. Ini. Oh, ini paraboloida udah. Yang ini, saya pindahkan ruas 2Y-nya. Kemudian ini ditambah 1 apa? Supaya ini bisa ditulis kuadrat sempurna. Kayak gini nanti. Kalau kiri ditambah 1, ya ruas kanan juga ditambah 1 ya. Supaya nggak ngerubah soalnya. Nah, menjadilah ini adalah persamaan lingkaran jari-jari 1, pusatnya di 0,1. Ini. Yang ini nih, gambar yang kiri. Pusatnya di X 0, Y-nya 1. Jari-jari 1. Ini lingkaran. Kalau di ruang gimana? Kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya gambar lingkaran di sini. Lingkaran. Setnya bebas, nggak muncul di sini setnya. Jadi tarik aja lingkaran ini ke atas, ke bawah. Karena setnya bebas. Sejajar sumbu set. Ya. Jadilah tabung yang merah. Ini tabung nih. Karena tabungnya nembus ke paraboloida. Yang ini digambarnya burem. Ini terang. Yang di bawah agak burem. Karena di bawah bidang X, O, Y. Nah, harus bisa nge-sketch ini dan ini. Makanya di awal diajarin menggambar permukaan standar. Paraboloida populer keluar. Ya. Coba kita taruh mata kita di dalamnya. Mata saya taruh di dalamnya ini. Di dalam ruang antara silinder dengan paraboloida.
Kalau saya lihat ke bawah, gambarnya apa? Para Lingkaran, tapi hanya di oktan 1 katanya. Eh, enggak ya? di antara oktan 2 sama 1 sama 2 1 dan 2 ya? Oktan 1 dan 2 ya? ya betul. Gambarnya apa? Lingkaran. Lingkaran ini ya bawahnya. Oh, bawahnya lingkaran. Kemudian atasnya apa? Kalau nengok atas. Kayak Paraboloidanya ya. Lengkungan yang biru. Nah, nanti dari alas sampai atas itu adalah fungsi yang diintegralkannya. Alasnya itu adalah daerah integralnya, batas integralnya, alasnya. Tingginya itu adalah jelas di sini tingginya kita udah tahu fungsi yang mana. Fungsi yang ini ya. Fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nanti jadi r kuadrat di polar. Tinggal alasnya kita rumuskan. Karena yang di oktan 1 dengan oktan 2 simetri, maka saya akan hitung yang di oktan 1 aja. Benda ruangnya. Nanti dikali 2. Betul? Simetri kan gambarnya nih. Yang daerah sini sama yang di depan sini. Simetri. Oke. Jadi, saya akan lihat lingkarannya ini hanya yang sini aja nih. Yang itu aja. Yang X dan Y-nya positif. Ini yang X dan Y-nya positif. Ya. Jadi lingkarannya ini aja, betul? Nah, kita harus rumuskan dia sebagai R sederhana atau theta sederhana. Ada salah kayaknya ini ya. Ada salah. Coba kita lihat. Ini R-nya dibatasi konstanta nggak? Kalau dibatasi konstanta, R-nya tuh harus terletak di antara apa? Dua busur lingkaran kan? Gitu kan? Ini lingkaran bukan? Lingkaran kalau pusatnya di sini. Tapi kita ngitungnya selalu dari pusat koordinat. Kalau dari pusat koordinat ya ini bukan lingkaran. Jadi ngelihat batas R-nya tuh gini caranya. Ini penting. Ngelihat batas R-nya tuh dari pusat, total aja di tengah, tarik dari pusat. Lihat, kalau yang ini, yang atas ya. Saya lihat yang atas. Dari total, daerahnya tarik dari pusat, maka daerahnya di antara dua lingkaran kan? Betul? Ini di antara dua lingkaran. Kalau yang bawah nggak di antara dua lingkaran. Ini nggak di antara dua lingkaran nih. Karena pusatnya dari 0,0. Oke, saya hapus lagi ya. Supaya nggak terlalu banyak distorsinya. Kalau gitu, R-nya nggak konstan pasti. Tetanya yang harus konstan. Salah satu harus konstan. Tetanya antara berapa? Ini tetanya berapa? Kenapa sampai pi per 2? Enggak 2, enggak pi. Nah, sampai setengah lingkaran itu. Hah? Sampai ini aja. Ini kan biasa. 0 paling kecil sampai berapa ini? Nah, ngelihatnya harus dari pusat koordinat muternya. Sampai itu berapa? Hah? Ini tetanya 0. 0 ya, ini lingkarannya gitu, dilihat dari arah kalian. Pi per 2. Karena pusat sudutnya harus dilihat dari pusat koordinat. Bukan dari sini. Bukan dari titik ini. Ngelihatnya dari sini. Paling kecil 0, paling gede pi per 2. Kalau nggak bisa ngerumuskan ini ya salah nanti. Nah, mencari R-nya.
kita tarik kayak tadi. Total ya. Total di dalam daerah. Tarik dari pusat koordinat sampai pinggiran daerah. Nah, lihat. Paling kecil R-nya berapa? 0 ya. Dari mana, Pak? Dari total dulu. Tarik dari pusat koordinat sampai melalui daerahnya. Tarik. Oh, Nah, di sini kita lihat. Paling kecil berapa R-nya? 0. oh ya. Paling gede yang busur merah. Betul nggak? Paling gedenya bukan 2, tapi busur merah. Nah, busur merah dapetnya dari mana? Dari sini tadi. Saya rumuskan ini. Dalam polar. Ini menjadi R kuadrat kan betul? 2 R sin theta kan? Y itu. Y-nya R sin theta. Jadi R sama dengan 2 sin theta. Jadi yang merah ini R sama dengan 2 sin theta. Nah, ini 2 sin theta R-nya. Yang luar. Pusing ya? Hah? Tuh, supaya nggak pusing digedein. Jadi yang busur ini adalah R 2 sin theta. Dapatnya dari tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Diganti X kuadrat tambah Y kuadratnya R kuadrat. Y-nya diganti R sin theta. Kali 2 tadi. Begitu? Ini perubahannya. Persamaan ini kan tadi lingkaran. Nah, padanannya ini. Oke. Baterainya mau habis. Silaka. Pasang dulu baterainya. Tapi tinggal sebentar lagi kita ya. Udah aja biarin lah. Nanti nomor berikutnya saya jelaskan bikin video aja disambung ya. Nggak keburu. Nah, maka setelah tahu ini, maka oh ya setnya tadi saya rumuskan ini menjadi R kuadrat ya. Set R kuadrat. Nah, maka volume bendanya adalah 2. Kenapa ada kali 2? Karena ini baru setengah lingkarannya aja. Yang di oktan 2 nggak saya hitung. Karena simetri tadi. Jadi dikali 2. Ini tinggal salin aja. Yang konstan duluan. 0 pi per 2. Yang fungsi belakangan yang konstan. Yang ini duluan. Ininya tadi menjadi R kuadrat kali R, harus DR dulu ya. DR d theta. Nah, udah tinggal ngitung aja ini mah. R-nya saya kalikan jadi R pangkat 3. Integralkan jadi 1/4 R pangkat 4. Nah, R-nya diganti batas ya. Menjadi 16 sin kuadrat theta. Oh ya, ini 1/4 kali 2-nya jadi setengah. Yang ini 16 sin kuadrat theta. Dikurangi 0 pangkat 4. Nah, ini kalian hitung sendiri pakai teknik integrasi yang di awal dulu. Kalau pangkat genap, digimanakan? Iya, direduksi menjadi sin kuadrat pangkat 2. Sin kuadrat itu menjadi setengah min setengah cos 2 theta. Dipangkatkan 2. Ya, cuma panjang aja. Pangkat genap. Oke, sampai situ. Nomor 2. Segini kebaca yang belakang atau kekecilan? Bacalah. Kalau enggak maju, kalau enggak kebaca. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini. Dengan R-nya ini, cara pengintegralannya ini. Coba saya gambar ini.
Sama dengan dulu ya. Kalau pertaksamaan tuh gambarnya sama dengan dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran. Pusat 0, jari-jari 2. Gitu ya. Ini saya gambar pakai GeoGebra aja supaya rada bagus. Oke. Ini saya transformasikan ke koordinat polar ini. Tadi X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Jadi lingkaran ini dalam koordinat polar sama aja dengan R kuadrat sama dengan 4. Ya. R kuadrat sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian saya harus rumuskan ini sebagai R sederhana atau theta sederhana. Kita lihat R sama dengan ini. Kita lihat lingkaran ini. R-nya dibatasi konstan nggak? Di antara dua lingkaran nggak? Di antara dua lingkaran. Lingkaran jari-jari 0 dengan lingkaran jari-jari 2 ya. Jadi R-nya di antara 0, 2. Theta-nya juga kebetulan di sini konstan. Satu lingkaran penuh. 0 sampai 2 pi. Jadi kalau busur lingkaran kayak gini yang pusatnya di 0, 0, pasti dia persegi panjang polar dia. Batasnya dua-duanya konstan. Nah, kalau konstan, dua-duanya ngitung ini boleh d theta dr, boleh dr d theta, terserah. Jalan dua-duanya. Oke, jadi integral ini saya ubah ke polar. X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat. Kemudian ini R, nah terserah ini. Kalau batas R dulu, ya dr, kemudian d theta. Dibalik juga bisa. 02-nya yang belakangan, ininya d theta dr. Gitu. Nah, sisanya tinggal gampang hitung ya. Pangkat R kuadrat, integralnya ini pakai substitusi aja. Masukkan batasnya terhadap R, jadi ini. Integralkan terhadap theta, ini nggak ada theta-nya, jadi tinggal muncul aja. Ini theta dikurangi setengah theta. Masukkan batasnya. Nah, yang terakhir rada susah. Kita harus selesaikan nomor 3. Lanjut nomor 3. Ubah dalam koordinat kartesius. Kalau yang tadi kan ininya koordinat kartesius semua. Kita hitung pakai polar. Sebenarnya contoh 1 dan 2 itu mencontohkan integral dalam kartesius diubah ke polar. Biasanya yang terjadi seperti itu. Pakai XY biasa, susah diubah ke polar. Jarang orang mikir dari polar diubah ke XY. Ngapain? Awalnya juga dalam XY gitu biasanya. Tapi ini sebagai contoh aja yang ketiga. Udah ada dalam polar, mau diubah dalam XY. Gitu ya. Oke, kita lihat. Sebentar, ini sama kiri sama kanan apa beda? Oh, gini. Kalau kita mau mengubah integral polar ke dalam kartesius, kartesius tuh yang XY, atau Inggris tuh kartesian gitu ya. Maka, nah yang nantinya jadi dx dy-nya harus dimunculkan. Jadi harus ada r dr d theta atau r d theta dr tergantung ininya. Jadi pokoknya harus ada r-nya 1. Jadi dari sini dicomot 1. Ya. Ini nanti sebagai pengganti dy dx atau dx dy. Oke, ini jadi pangkat 2. Nah, ini nanti akan saya ubah ke dalam koordinat kartesius. Kan maunya yang ini kan. Ini jadi apa? R sin theta kan? Pangkat 2. R sin theta tuh Y kan? Jadi fungsi udah ditulis di sini nanya lagi.
Jadi yang ini nanti jadi Y kuadrat. Yang ini nanti jadi dx dy atau dy dx, tergantung. Oke, fungsinya mah gampang. Sekarang batasnya gimana? Nah, kita baca dulu dari sini. Ini dr, berarti ini batas r, betul? Kemudian ini d theta, ini batas theta. Jadi, daerah pengintegralannya, R-nya di antara ini saya salin, dan theta-nya di antara ini. Teriak jadi batuk, ini keluar. Paham ya ini? Nyalin dari sini nih. Urutannya mana yang theta, mana yang R, lihat ini. Ini R, berarti ini batas R. Ini theta, ini batas theta. Nah, ini harus kita ubah dalam koordinat XY, Kartesius. Fungsinya udah. Tadi fungsinya mah udah. Jadi, untuk ngubah ke dalam koordinat Kartesius, ini harus digambar dulu. Kita gambar. R0 mah gampang. R0 titik pusat koordinat kan ya. R sama 0. R sama dengan min 5 sekant theta. Gambarnya gimana? Ya, sekant itu 1 per cos. Jadi, cosnya ke depan. R cos theta min 5. R cos theta adalah X. Ternyata gambarnya simpel. X sama dengan min 5. Ini. X sama dengan min 5. Itu tak lain adalah gambar ini. Sama aja. Ngikutin nggak? Hah? Paham nggak? Ini R5 sekant theta. Saya gambar. R sama dengan 5 sekant theta ini. R sama dengan 0 ini. Kenapa ada panah merah? Ini untuk mengingat-ingat ke saya bahwa integralnya dari 0 sampai grafik ini. Nih, dari 0 sampai grafik ini. Kan nanti bisa terbalik waktu dirumuskan ke koordinat Kartesius, takutnya terbalik. Jadi gambar dulu. Panahnya harus dari sini ke sana. Ya. Dari R0 sampai ini. R sama min 5 sekant theta. Kemudian, ini saya gambar. Theta 3pi per 4. Coba kita gambar ya. Theta-nya 3pi per 4 itu di kuadran 3 ya. Betul? 3pi per 4 tuh. Di kuadran 2 ya. Kurang dari pi. 3pi per 4 ini. Sudutnya 3pi per 4. Ini theta sama dengan 3pi per 4. Dalam X-nya persamaannya apa? Ya udah, ini kan kemiringan garis singgungnya tangan sudut ini melalui 0,0. Jadi saya persamaan dalam X-nya tinggal Y sama dengan kemiringan kali X. Karena melalui 0,0 ya. Tangan ini kalau dihitung min 1. Karena ini kan sudutnya 45, ini 45. Tangan itu sin bagi cos. Sin dan cosnya sama. Tapi berlawanan tanda. Oke, jadi Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Saya salah nih. Harusnya yang ini nggak tergambar. Hanya yang ini aja. Karena sudutnya harus kali berapa? 3pi per 4. Harusnya yang ini aja. Kemudian, paham nggak ini? Kenapa garis yang ini? Ya ini sudutnya 3pi per 4. Persamaan garisnya apa? Y sama dengan kemiringan kali X. Karena melalui 0,0.
Kemiringannya ya tangan sudutnya. Kemiringan garis ini adalah tangan sudut ini. Y min X. Dengan cara sama, waktu sudutnya ini sudutnya ini. Sekarang di kuadran 3. Sudutnya sebesar 4pi/3. Persamaan garisnya apa? Yaitu Y sama tangan sudut ini, itu kemiringan garis kali X. Sebenarnya kalau lengkap sih pakai Y min Y1 per Y2 min Y1, tapi melalui 00. Jadi Y min 1 sama dengan MX min X1 gitu ya. Susah ditulisin. M X. Susah bikin kurungnya, nggak muncul ya. X min X1. Cuma X1 Y1-nya tuh titik 0,0. M tuh tangannya. Kemiringan. Oke, ini kalau dihitung tangan ini adalah akar 3. Ini juga salah nih. Jadi harusnya grafiknya hanya yang ini aja. Oke. Dan kemudian saya gambar panah. Kenapa? Untuk mengingat-ingat bahwa dari yang ini garisnya ini 3pi/4 ke arah 4pi/3. 4pi/3 ke sini. Jadi dari arah ini ke bawah. Penting nanti. Nanti bentar lagi kenapa penting gambar itu. Nah, setelah itu saya tahu daerahnya. Jadi tadi di antara 0 dan garis ini si R-nya, tetanya tadi udah, irisan keduanya adalah yang kuning ya. Dari sini ke sini, dan yang ininya tadi dari sini ke sana gitu ya. Panahnya ya. R-nya. Nah, kita mau rumuskan ini dalam XY. Harus dibuat persamaan dalam XY. Tadi ini kan udah ketemu. Yang ini Y sama dengan akar 3X, tapi nggak termasuk ininya. Yang ini aja. Yang ini tadi Y sama dengan min X. Yang ini X sama dengan min 5. Rumuskanlah ini. Coba. Daerah yang kuning ini dirumuskan dia sebagai X sederhana atau Y sederhana? Kalau X sederhana tuh X-nya fungsi, Y-nya konstan batasnya. Kalau Y sederhana, Y-nya yang fungsi, X-nya yang konstan. Ini enakan Y-nya fungsi ya. Kalau bisa enakan Y sederhana, sehingga Y fungsi X gitu. Nah, kalau ini sebagai Y sederhana, Y-nya fungsi, kita tinggal lihat X-nya harus konstan. X-nya paling kecil berapa? 0. Paling besar? Min 5. Nulisnya jangan gitu. Nulisnya min 5 sampai 0. Ya. Masa nulisnya gini? Nanti sama kucing diketawain atau. Meskipun kita ingat, nanti mengintegralkannya harus arahnya ke sini. Tapi daerahnya mah dari X-nya min 5 paling kecil sampai 0. Y-nya. Y-nya juga dari grafik yang bawah ke grafik yang atas. Jadi Y sama dengan akar 3X. Terbalik ini. Salah. Y-nya yang kecil di sebelah kiri. Ini apa? Akar 3X. X-nya di luar ya. Ini kecil dari min X. Karena di daerah ini, di yang sini, akar 3X itu yang bawah ini. Ini. Nah, setelah tahu itu, maka integral semula, saya ceplok aja dari sini, ini sama dengan
Mana yang konstan? Sekarang dalam X ya. Ini kan. Jadi berapa? Min 5, 0. Akar 3X. Min X. Fungsinya tadi setelah diubah. Ini. Menjadi Y kuadrat. Ya. Ini jadi Y kuadrat. Ini batas X belakangan jadi DY DX. Kan ini batas X. Belum selesai. Ada salah. Panah tadi harus diperhatikan. Yang ke sana harus dari sini ke sini. Jadi ini batasnya harus waktu mengintegralkan ini yang 0, ini yang min 5. Kalau nulis daerah memang harus gini ya. Nggak boleh 0 lebih besar sama X, lebih kecil min 5. Tapi mengintegralkannya kan dari sini ke sini. Jadi ininya ini. Fungsinya yang ini. Dari yang ini ke yang ini. Jadi Y sama dengan min X ke Y sama dengan akar 3X. Salah juga ini. Min X, ini yang akar 3X. Makanya tadi perlu nambah panahnya itu. Supaya tahu. Gitu ya. Oke? Pusing? Sisanya hitung sendiri ya, gampang. Nah, loh. KBF 4 nanti ini. KBF 3 aja belum ya. Ya sudah, selamat pusing. Silakan kalau